Shalom, apa kabar saudara yang dikasihi Tuhan? Kiranya setiap dari kita ada dalam perlindungan Tuhan senantiasa. Saya Jessica Abraham mau kembali mengajak saudara untuk merenungkan firman Tuhan bersama-sama dalam ibadah hari ini. Memasuki bulan Februari, bulan yang seringkali disebut sebagai bulan penuh cinta atau bulan kasih sayang, di mana kalau kita lihat toko-toko mulai penuh dengan bunga-bunga, dengan coklat, dengan kartu ucapan, atau kalau saudara sekarang lihat di sosial media juga sudah ramai dengan cerita cinta, atau mungkin sebentar lagi foto pasangan-pasangan yang ada. Saya melihat hal ini bukan hanya terjadi di luar negeri, tetapi sudah sampai juga di Indonesia. Dan ketika kita menikmati dan melihat keindahan cinta yang ditampilkan ini, tentu kita sebagai orang Kristen perlu waspada. Karena jangan lupa, seringkali kasih yang ditunjukkan oleh dunia itu berhenti pada perasaan semata. Sehingga ketika kita mengasihi orang lain, kita suka bertanya, ketika dia mengasihi saya mengasihi dia, apakah itu membuat saya menjadi senang? Does this make us feel good? Sementara kalau kita lihat kasih yang ada di dalam Alkitab, diajarkan bagaimana kasih yang dari Kristus itu mengarahkan kita bukan hanya sekedar pada perasaan, tapi pada komitmen, kesetiaan, tanggung jawab. Apa yang membuat kita semakin kudus, semakin berkenan kepada Allah. Karena itu di bulan ini jangan jadikan sebagai suatu tekanan, terutama buat saudara-saudara yang belum menemukan pasangan. Seakan-akan sebelum tanggal 14 Februari seperti harus mencari teman untuk bisa dinner, untuk bisa menghabiskan waktu. Tetapi biarlah justru di awal bulan Februari ini kita menjadikan ini sebagai sebuah kesempatan baik. Kesempatan untuk apa? Untuk kita kembali kepada firman Tuhan dan belajar tentang bagaimana Allah ingin kita memandang kasih, pernikahan, dan pasangan hidup dari sisinya. Saya percaya firman Tuhan hari ini walaupun membahas tentang bagaimana kita menemukan pasangan hidup yang tepat, tidak hanya relevan bagi yang masih mencari pasangan. Tetapi buat saudara juga yang sudah menikah, saya percaya firman ini akan memberkati saudara. Biarkan firman ini mengingatkan setiap kita yang sudah menikah, apakah kasih dalam pernikahan kita ini masih sesuai dengan kehendak Tuhan? Apakah setelah menikah sekian lama, relasi kita dengan pasangan kita tetap jaga dalam kesungguhan? Dan apakah pernikahan kita masih berjalan searah dengan janji dan panggilan Allah? Sementara buat yang belum menikah dan rindu menikah, biarlah firman ini menjadi arahan buat saudara untuk menemukan pasangan hidup yang tepat. Kita perlu ingat, pernikahan adalah inisiatif Allah sendiri. Allah yang menjadikan Hawa bagi Adam. Karena itu pemberian Allah ini harus dijaga dengan baik. Dan biarlah saudara yang sedang mencari tidak sekedar menemukan pasangan yang tepat, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, tetapi terus juga akan menjadi pasangan yang berkenan kepada Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari hikmat yang terkandung dalam kitab Kejadian pasal 24. Pada saat ketika Kejadian 24 ini dituliskan atau menceritakan, Abraham itu sudah sangat tua. Tetapi ia melihat bahwa tugasnya sebagai bapa dari segala bangsa sesuai dengan janji Tuhan sama sekali belum usai. Dia tahu bahwa Allah telah berjanji bahwa dari keturunannya bangsa-bangsa akan diberkati. Dia tahu bahwa Ishak, anak perjanjian ini, dia yang akan Tuhan pakai juga untuk menggenapkan janji kepada Abraham. Itulah mengapa di Kejadian pasal 24 ini Abraham menanggapi dengan serius pencarian calon pasangan buat Ishak. Sebab sekali lagi Abraham melihat pemilihan calon pasangan ini bukan sekedar keputusan untuk menikah, tetapi bagian dari rangkaian penggenapan janji Tuhan. Karena itu Abraham tidak mau menyerahkan masa depan Ishak pada sebuah kebetulan. Saya harap ini adalah pengertian yang mendorong kita juga saat kita mencari pasangan hidup. Jangan karena menganggap ini sebuah kebetulan atau sesuatu yang bisa coba-coba, lalu kita melakukannya seenaknya kita. Tapi mari kita melihat bagaimana Abraham melakukannya langkah demi langkah. Pertama, Abraham ini memanggil hamba yang paling dia percayai
Namanya adalah Eliezer. Abraham mengutus hamba ini untuk menemukan pasangan bagi anaknya, yaitu Ishak. Tapi sebelum berangkat, ada beberapa pesan yang Abraham sampaikan kepada Eliezer. Yang pertama, dia menekankan calon pasangan dari Ishak ini harus berasal dari sanak keluarganya. Artinya dia menekankan tidak boleh ambil orang Kanaan. Abraham melihat ini menjadi sesuatu hal yang penting. Mereka adalah orang Kanaan adalah orang-orang yang dianggap tidak memiliki nilai iman yang sama. Karena itu Abraham ingin calon pasangan anaknya memiliki iman yang sama dan sejalan dengan janji Tuhan. Karena itu kita melihat ternyata Abraham memandang pasangan yang tepat bukan sekedar cocok secara perasaan, enak diajak ngobrol, atau hebat secara manusiawi. Tapi Abraham meyakini kecocokan itu dimulai dengan hal yang rohani, secara nilai-nilai ilahi. Yang kedua, saya melihat juga Abraham menitipkan pesan kepada Eliezer. Calon pasangan Ishak tidak boleh membawa Ishak kembali ke tanah asalnya. Kita tahu Abraham ini terpanggil dari tanah Ur Kasdim untuk masuk ke sebuah tanah Kanaan yang dia tidak tahu sebelumnya. Dan dia menekankan bahwa dalam perjalanannya menuju ke sana, Abraham ingin memastikan keturunannya tidak kembali ke tanah di mana dia berasal. Karena itu Abraham mau memastikan bahwa pernikahan yang Ishak akan miliki ini tidak akan menjauhkan Ishak dari kehendak Allah, tetapi justru untuk mendekatkannya. Dan yang ketiga, yang terakhir, Abraham juga sebelum melepas Eliezer, dia percaya bahwa Tuhan akan mengutus malaikatnya berjalan di depan Eliezer. Dengan pesan-pesan ini maka pergilah Eliezer. Hari ini kita akan melihat ada 3 langkah yang Eliezer kemudian ambil dalam usahanya untuk mencari pasangan yang tepat buat Ishak. Dan dari 3 langkah ini kita akan menemukan prinsip yang kita juga bisa pakai di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, saya melihat dalam Kejadian 24 ayat 12 sampai 14, hal pertama yang dilakukan oleh Eliezer ketika sampai di tempat di mana dia pergi, yang pertama dia lakukan, dia berdoa. Sama-sama boleh tulis dalam kolom komen, berdoa. Saya bacakan ayat 12 sampai 14. Lalu berkatalah ia, ini Eliezer, Tuhan Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Di sini aku berdiri di dekat mata air. Dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. Kiranya terjadilah begini. Anak gadis kepada siapa aku berkata, tolong miringkanlah buyungmu itu supaya aku minum. Dan yang menjawab, minumlah. Dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu, Ishak. Maka dengan begitu akan kuketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada tuanku itu. Amin. Hal pertama yang kita lihat dari Eliezer ketika mencari untuk pasangan hidup bagi Ishak adalah dia berdoa sebelum bertindak. Setibanya di tujuan, dia tidak langsung berkeliling mencari calon yang menarik perhatiannya atau bertanya kepada orang sekitar, mana kira-kira calon yang menjanjikan. Eliezer tidak melakukan itu, tapi hal pertama yang dia lakukan, dia menundukkan hatinya, dia meneguhkan dirinya, dia berdoa kepada Tuhan dan dia membawa tugas yang besar ini ke hadapan Tuhan lewat doa. Ketika kita perhatikan isi doanya, Eliezer tidak berdoa supaya misinya cepat selesai atau supaya dia tidak gagal. Dia hanya berdoa agar kasih setia Tuhan dinyatakan dan agar tujuan Tuhan tercapai. Dia menyadari, saudara, bahwa urusan memilih pasangan ini terlalu penting dan terlalu besar jika hanya mengandalkan kekuatan manusia. Kalau kita kira-kira gimana ya ketika kita mencoba mencari pasangan yang sepadan, yang kita rasa bisa menjadi pasangan hidup, apakah kita pertama-tama berdoa ataukah kita langsung terjun, kita langsung mencari kira-kira kandidat mana nih yang sesuai dengan yang kita kira itu tepat bagi Tuhan. Kalau kita berdoa,
Apakah kita berdoa dengan berkata, Tuhan pokoknya sebelum aku usia kepala 3 atau kepala 4 atau mungkin kepala 5 berikanlah aku pasangan. Atau mungkin saudara berdoa, Tuhan pokoknya pasangannya yang manapun yang penting kaya. Karena di ekonomi seperti ini harus punya uang yang banyak. Atau mungkin yang penting dia mukanya mirip artis Korea, yang penting dia cantik luar biasa. Atau mungkin yang badannya fit, suka nge-gym, suka main padel misalnya. Adakah ketika saudara berdoa, doa saudara itu bukan tertuju pada kasih karunia Tuhan, tapi malah tertuju kepada hal-hal yang sifatnya duniawi. Hal-hal yang memaksakan kehendak kita. Hal-hal yang bukan mengikuti apa yang Tuhan mau. Tapi saudara lihat, dalam doanya Eliezer meminta Allah memberikan seseorang. Bukan sekedar yang kaya, yang cantik, yang hebat. Tapi Eliezer meminta kasih karunia Tuhan untuk menunjukkan seseorang yang punya karakter ilahi. Dia mencari perempuan dengan kriteria tadi dikatakan kalau aku meminta air nanti akan ditawarkan juga kepada onta-ontaku. Dia sebetulnya sedang mencari perempuan dengan karakter rela melayani. Saat melihat ada pendatang, dia menawarkan bantuan. Ini menunjukkan dia adalah orang yang rela. Orang yang dalam tanda kutip mau direpotkan. Bukan hanya memberi minum Eliezer saja, tetapi unta-untanya juga diberi minum. Tentu ini bukan permintaan yang terlihat sekedar atau perbuatan yang terlihat sekedar romantis. Tapi ini menunjukkan bahwa wanita tersebut punya sikap hati yang luar biasa. Eliezer sedang berdoa agar Tuhan menyingkapkan siapa yang punya hati yang rela, hati yang penuh kasih, hati yang penuh kebaikan, tidak memandang status. Karena tentu wanita ini tidak akan tahu Eliezer siapa dan tidak akan tahu siapa itu Abraham, sekaya apa itu Abraham. Yang dilihat adalah karakter ilahinya. Saya punya seorang teman dan dia ini berasal dari keluarga yang taat. Satu kali ketika saya tanya sama dia, gimana caranya dia ketemu dengan istrinya? Menarik, dia bilang, saya dijodohkan. Jadi keluarga ketemu keluarga, menimbang kira-kira mana yang cocok dan kemudian dijodohkan, saudara. Ini di zaman saat ini masih ada ternyata yang dijodohkan. Puji Tuhan karena memang kedua keluarga ini takut akan Tuhan, pernikahannya bahagia. Saya tanya, emang kamu waktu dikenalin sama istri, kamu pada saat itu calon, emang udah cocok ya? Tapi dia cerita, kedua atau pasangannya ini, kedua orang ini punya prinsip yang sama. Mereka bilang seperti ini, kalau kita punya makanan, lalu selalu dihangatkan, makanan itu pasti enak. Jadi biarkanlah walaupun cintanya belum terlalu panas, setiap hari mereka mau menjaga dengan kehangatan, dengan nilai-nilai ilahi, dengan komunikasi. Dan yang luar biasa, akhirnya mereka menikah, diberkati dengan banyak anak, diberkati dengan pernikahan yang bahagia. Sementara kita banyak melihat orang-orang yang mungkin ketika menikah cocok dengan pasangannya, cocok dengan penampilannya, cocok dengan status ekonominya. Tapi ketika tidak punya nilai ilahi, tidak ada karakter, itu seperti makanan panas yang tidak pernah dihangatkan. Awalnya menggebu, tapi lama-lama jadi dingin. Lama-lama redup, bahkan akhirnya berakhir dalam perceraian. Tapi kalau kita punya nilai yang sama, ketika ada karakter yang baik, yang ditempa, maka saat ada masalah, kita bisa menghadapinya sesuai dengan firman Tuhan. Mereka dalam hubungan ini melibatkan Tuhan dengan doa dan bukan hanya sekedar melakukan hal-hal yang romantis. Hal-hal yang romantis ini adalah buah, bukan syarat untuk mereka bisa membina hubungan keluarga. Karena itu hari ini kita belajar prinsip yang pertama. Maukah saudara yang masih mencari pasangan hidup, maukah saudara sebelum mencari secara aktif, saudara menundukkan diri dulu, saudara berdoa dulu. Saudara tulis kira-kira nilai karakter apa yang saudara mau cari dari seseorang. Tapi sementara buat kita yang sudah menikah, marilah kita berdoa untuk terus belajar mempertahankan nilai-nilai ilahi yang ada dalam hubungan pasangan suami istri ini. Kalau ternyata hubungan kita sudah menjadi dingin, milikilah prinsip seperti teman saya tadi. Doa sama Tuhan, minta
kesepakatan, nilai ilahi untuk menghangatkan kembali suasana kasih yang ada. Dan saya berdoa saudara bisa untuk memulihkan cinta yang mula-mula pernah ada. Setelah berdoa untuk menemukan pasangan bagi Ishak, yang kedua Eliezer berusaha. Kejadian 24 ayat 15 sampai 21 saya bacakan buat saudara. Sebelum ia selesai berkata, ini setelah dia berdoa, maka datanglah Ribka yang lahir bagi Betuel, anak laki-laki Milka, istri Nahor, saudara Abraham. Buyungnya dibawanya di atas bahu, anak gadis ini sangat cantik parasnya, seorang perawan belum pernah bersetubuh dengan laki-laki, ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya, lalu kembali naik. Kemudian berlalilah hamba itu mendapatkannya serta berkata, "Tolong beri aku minum sedikit dari buyungmu." Jawabnya, "Minumlah Tuan." Maka segera diturunkannya buyung itu ke dalam tangannya, serta diberinya minum. Setelah ia selesai memberi minum hamba itu, berkatalah ia, "Baiklah untuk unta-untamu juga kutimbakan air, sampai semuanya puas minum." Ayat 20, kemudian segeralah dituangnya air yang di buyungnya itu ke dalam palungan. Lalu berlarilah ia sekali lagi ke sumur untuk menimba air, dan ditimbanyalah untuk semua unta orang itu. Dan orang itu mengamat-amatinya dengan berdiam diri untuk mengetahui apakah Tuhan membuat perjalanannya berhasil atau tidak. Setelah Eliezer berdoa, ia tidak hanya menunggu tanda turun dari langit, tetapi dia berusaha. Dia pergi ke tempat yang strategis, dia membuka mata, dia memperhatikan, dan dia mengamati. Alkitab mencatat tadi bahwa Eliezer ini pergi ke sebuah mata air. Ini adalah satu tempat yang signifikan. Karena mata air pada zaman itu adalah tempat publik. Tempat orang datang dan pergi, tempat di mana kehidupan sehari-hari berlangsung. Kita melihat ternyata Eliezer tidak mencari calon pasangan buat Ishak di tempat yang tersembunyi. Bukan di ruang private, tidak berdua, tidak dalam situasi yang dibuat-buat. Karena itulah Eliezer bisa melihat bagaimana Ribka bersikap secara alami. Di mana ketika keadaan tidak sedang dipersiapkan untuk dinilai. Hati-hati, seringkali kalau kita melihat orang bukan saat di ruang publik, perbuatan mereka bisa berbeda. Bisa lebih gombal, bisa lebih mengusahakan sesuatu. Tapi saya yakin karakter yang paling jujur itu justru muncul di ruang publik dalam rutinitas sehari-hari. Kalau dia ternyata orangnya ketika bicaranya kasar. Saat di ruang tertutup hanya saya dan dia, mungkin dia tidak akan bicara kasar. Tapi di ruang terbuka tentu ucapan itu tidak bisa ditahan. Kalau dia orang yang pelit, tentu saat kita berdua dia tidak akan pelit. Tapi di tempat yang terbuka tentu karakter aslinya akan terlihat. Karena itu belajarlah untuk coba turun ke tempat publik. Ada seorang yang berbicara dengan pendeta. Dia bilang, "Pendeta tolong, saya ini pengen punya pasangan. Gimana ya, ini saya sudah doa siang malam, doa puasa, menara doa. Semua doa sudah saya lakukan, tapi saya nggak dapat-dapat." Lalu pendetanya tanya, "Oh, hobi kamu apa?" "Oh, nggak ada sih hobi saya selain berdoa." "Oh, biasa berdoanya lebih sering di mana?" "Sama komunitas gereja." Lalu dia bilang, "Enggak sih, saya lebih sering doanya di kamar sendirian." "Oh, kalau gitu kamu waktu luang yang lain ngapain?" "Ya saya di rumah aja." "Lalu senangnya kalau di rumah ngapain? Apakah berkebun ataukah melakukan sesuatu?" "Oh enggak, saya sukanya cuma scrolling handphone saja." Pertanyaannya, kalau itu yang dilakukan, saudara nggak pernah ketemu orang di ruang publik, bagaimana saudara bisa menemukan pasangan yang tepat? Karena itu saya mendorong hari ini, carilah hobi. Hobi itu tidak harus selalu yang sifatnya rohani. Oh, saya hobi menyembah Tuhan, saya hobi berdoa. Itu bagus saudara. Tapi jangan lupa ada hal-hal yang positif yang saudara bisa mulai kerjakan. Mungkin saudara senang menggambar, mewarnai, atau mungkin senang berolahraga. Lakukanlah hobi apapun, main sepeda. Biarlah saudara terjun ke ruang publik itu. Sementara kalau saudara mencari, saudara lihat di tempat publik, carilah di tempat publik yang memang di sana orang-orangnya punya nilai yang sama.
Kalau sedang melihat orang-orang yang ada di gereja, kita kira-kira tahu nilainya itu seperti apa. Ya sama seperti kalau kita mau memancing. Kalau saudara mancing di kolam lele, jangan pernah harap saudara dapat ikan salmon. Kemarin saya melihat ada kisah seorang yang diselingkuhi sampai viral. Ketika ditelusuri, bertemunya di mana? Di klub malam. Wah, kalau seperti itu, kan kolamnya saja sudah menunjukkan nilainya. Karena itu belajar untuk coba cari kolam yang tepat. Saya tidak bilang bahwa kalau orang ada di gereja itu pasti tidak selingkuh, pasti bisa terpelihara karakternya, tidak. Tapi setidaknya secara general chance-nya lebih besar kita menemukan orang dengan nilai-nilai ilahi di tempat-tempat yang memang kita tahu adalah tempat-tempat yang menyembah Tuhan. Nah, ketika kita lihat sampai di mata air ini, ada yang dicatat lagi oleh Alkitab. Alkitab bilang Eliezer nunggu di mata air, kemudian ada Ribka datang, dia melakukan 1-2 hal. Dan sambil Ribka melakukan itu, Eliezer mengamat-amati. Dan ayat 21 mengatakan bahwa Eliezer mengamatinya dengan berdiam diri. Artinya Eliezer ini tidak langsung mengambil kesimpulan. Tapi dia memberikan waktu untuk melihat apakah perbuatan Ribka ini konsisten atau sekedar kesan pertama. Seringkali orang bilang kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda. Tapi sebetulnya justru jangan cepat mengambil keputusan pada kesan pertama. Eliezer mencocokkan apa yang dia doakan dengan apa yang Ribka lakukan. Kemudian setelah menemukan ada karakter-karakter yang menunjukkan kerendahan hati yang dia sudah pikirkan tadi di poin yang pertama. Ketika ditemukan Ribka ini rela, kerja keras, konsisten, baru Eliezer menentukan. Ini bentuk nyata dari iman ketika kita tidak terburu-buru. Karena firman berkata, kasih itu sabar. Janganlah saudara terburu-buru karena saudara kesepian. Janganlah saudara nekat karena saudara jatuh cinta pada pandangan pertama. Sabar, belajar mengamati, tekun untuk menilai. Dan berani jujur untuk melihat karakter orang tersebut. Hari ini saudara, ketika saudara mungkin sedang mengamat-amati seseorang, apakah saudara tergesa-gesa? Maukah saudara belajar untuk slow down, mulai menyesuaikan kecepatan? Biarlah Tuhan menyingkapkan kepada saudara sambil saudara memperhatikan orang tersebut. Sementara kalau kita juga sedang mengusahakan sesuatu, belajarlah untuk memperdalam karakter. Mari belajar untuk berkarya. Bukan sekedar di ruang private, tapi di ruang publik, berdampaklah bagi banyak orang. Siapa tahu mungkin ada Eliezer yang sedang mengamati saudara. Yang pertama tadi Eliezer berdoa. Yang kedua Eliezer berusaha. Dan yang ketiga yang terakhir bagaimana dia akhirnya menemukan pasangan yang tepat bagi Ishak adalah dengan berencana. Saya bacakan di dalam Kejadian 24 ayat 49 sampai 51. Jadi sekarang apabila kamu mau menunjukkan kasih dan setia kepada tuanku itu, beritahukanlah kepadaku, dan jika tidak, beritahukanlah juga kepadaku, supaya aku tahu entah berpaling ke kanan atau ke kiri. Lalu Laban dan Betuel menjawab, semuanya ini datangnya dari Tuhan. Kami tidak dapat mengatakan kepadamu baiknya atau buruknya. Lihat, Ribka ada di depanmu, bawalah dia dan pergilah, supaya ia menjadi istri anak tuanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Amin. Setelah Eliezer melihat tanda-tanda pimpinan Tuhan, dia mulai mengambil langkah yang tertib. Tadi dikatakan Eliezer berdoa minta karakter untuk ditunjukkan. Lalu dia berusaha turun ke mata air, dia menemukan Ribka dengan karakter-karakter yang diminta. Setelah itu kemudian dia bertanya pada Ribka dan minta untuk Ribka membawa Eliezer kepada keluarganya. Dan ayat yang saya baca itu adalah ayat yang dia sampaikan atau perkataan yang dia sampaikan kepada keluarganya Ribka. Dia menjelaskan maksud kedatangannya dengan sejujur-jujurnya. Dia membuka seluruh ceritanya, dia menceritakan tentang Abraham, dia menceritakan tentang doanya, dia menceritakan tentang pimpinan Tuhan. Dan memang karena berasal dari keluarga yang sama,
Mereka mempercayai punya nilai sistem yang sama sehingga mereka melihat ternyata ini perbuatan Tuhan. Ketika Eliezer melakukan hal ini, ada dua prinsip utama yang kita bisa pelajari. Yang pertama, Eliezer menunjukkan bahwa pencarian itu selalu memiliki tujuan atau sudah direncanakan. Eliezer bukan sekedar mencoba-coba atau iseng dan melakukannya dengan tanpa rencana. Seringkali kita ketika sudah beranjak lebih dewasa, banyak yang mulai melirik-lirik, mencoba mendekati tapi sebetulnya tidak punya rencana. Mungkin menikah masih umur 28, 30, 33 ya. Tapi ketika berusia 22, 23, 24 saudara ya iseng aja mendekat sama orang. Bukan lagi di ruang publik tapi secara private. Sudah mulai dikenalkan dengan orang tuanya dan lain-lain. Saya rasa ini bukan sesuatu yang baik kalau kita hanya mendekati seseorang untuk coba-coba, untuk iseng. Tapi marilah kita membuat rencana yang jelas. Kalau memang ternyata cocok, apa yang akan dilakukan? Karena itu belajarlah untuk mempersiapkan diri sebaiknya. Kalau belum siap, sebaiknya tidak langsung terjun. Tetapi kemudian tetap berusaha membangun hubungan, ada di ruang publik, sehingga banyak mengenal orang-orang yang ada. Tapi kemudian saya melihat prinsip yang kedua, pencarian pasangan hidup yang dilakukan Eliezer ini ternyata melibatkan peran keluarga. Keluarga Ribka tadi disebutkan ada Laban, ada Betuel, ini terlibat. Dan dalam pertimbangan mereka, akhirnya Ribka menerima lamaran Eliezer untuk Ishak. Keterlibatan mereka ini menunjukkan bahwa keputusan untuk menikah tidak lahir dari dorongan emosi sesaat. Tapi ini adalah proses yang terbuka kepada semua orang dan yang bertanggung jawab. Kalau kita lihat di sisi lain, menarik juga. Karena dikisahkan ternyata keluarga Ribka ini ingin menahan Ribka lebih lama. Tetapi Eliezer dengan hormat dan tegas berkata, jangan kamu tahan lagi. Artinya sekalipun Eliezer melibatkan keluarga dari Ribka, tapi dia tahu ada batasan yang harus dijaga. Dia tahu harus mendengar kapan waktunya dan dia juga tahu kapan waktunya harus melangkah. Meskipun tentu nasihat keluarga Ribka ini dihargai, tapi Eliezer tahu bahwa taat pada pimpinan Tuhan adalah yang terutama. Saudara kita yang rindu ataupun yang sudah berpasangan, ingat bahwa memiliki rencana ini bukan berarti kita tidak beriman. Tapi justru ketika kita berencana, kita berhikmat. Karena itu dalam setiap usaha kita, belajar untuk terus berdoa, berusaha, dan berencana. Dalam perjalanan kita ingat sekali lagi bahwa ini adalah kehendak Tuhan. Saat kita dipertemukan dengan pasangan kita, biarlah pasangan kita dan kita ini menjadi pasangan yang tepat sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Saya tutup dengan ayat ini, Pengkhotbah 3 ayat 11a. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Karena itu, lewat renungan hari ini, setelah kita mempelajari beberapa langkah prinsip firman menemukan pasangan yang tepat, saya mau ajak untuk saudara selagi menunggu atau mengusahakan hubungan yang lebih baik dalam pernikahan, mari kita terus belajar untuk mengenal Tuhan, belajar untuk percaya kepada Tuhan. Dan saya berdoa di waktu yang tepat kita akan melihat Tuhan menjadikan segala sesuatunya indah. Kiranya bulan ini dipenuhi dengan cinta kasih bukan hanya kepada pasangan, tapi juga kepada keluarga, kepada sesama, kepada teman. Sehingga benar orang merasakan kasih Kristus lewat kehidupan kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa mengucap syukur Tuhan bahwa kami belajar mengasihi karena kami telah pertama-tama dikasihi oleh Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan saat kasih-Mu memenuhi hati kami melimpah dengan kasih dan kami bisa bagikan kepada orang lain. Bukan hanya kepada keluarga, tapi juga kepada orang yang Engkau telah pertemukan untuk menjadi pasangan yang tepat buat kami. Atau untuk saudara kami yang belum menemukan pasangan dan rindu untuk menemukan pasangan yang tepat, campur tanganlah Tuhan. Biarlah saat kami berdoa, berusaha, berencana, Engkau ada di setiap langkah kami. Dan sebagaimana Engkau mendahului Eliezer untuk menemukan pasangan yang tepat bagi Ishak,
Kami juga mau Engkau berjalan di depan kami sehingga kami bisa menemukan pasangan yang tepat yang membawa kami untuk menggenapkan rencana Tuhan dalam hidup kami. Juga kami yang telah menikah Tuhan, biarlah kami terus melihat pasangan kami sebagai hadiah terbaik yang Engkau berikan. Dan biarlah kami juga terus merawat hubungan kami sehingga terus menyenangkan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami minta berkat-Mu melimpah di dalam kehidupan kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus biarlah firman ini menggema dalam hati kami dan juga dapat kami praktekkan. Kami terima berkat yang daripada Tuhan dengan iman. Berkat dari Allah Bapa, berkat dari Tuhan Yesus berupa kasih dan berkat penyertaan melalui Roh Kudus ada dalam hidup kita hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.